Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat dengan kakak nggak? Nah, buat adik-adik yang lupa nih dengan nama kakak, sebelumnya perkenalkan nama kakak Igusti Komang Agus Angga Putra Widiarta dengan NIM 20110310006. Kakak merupakan mahasiswa semester 2 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan memaparkan materi nih dari pelajaran matematika. Kira-kira materi apa ya? Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, yuk siapkan dulu alat tulis kalian dan tentunya semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini hingga usai nanti. Materi kita pada hari ini adalah operasi bilangan bulat. Pada pembahasan pada materi sebelumnya, kakak sempat menjelaskan tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, pada hari ini, pada operasi bilangan bulat, kakak juga akan mengajarkan tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Tapi tentunya ada hal yang berbeda nih hari ini. Kira-kira apa ya? Dalam menjalankan kehidupan dan aktivitas sehari-hari, tentunya adik-adik pernah berjalan tidak? Baik itu berjalan, berlari, maju, atau mundur. Pernah atau tidak? Nah, dari konsep tersebut ternyata bisa menyambung dengan pelajaran matematika loh. Kok bisa ya Kak Angga berlari, berjalan, maju, mundur bisa dikaitkan dengan pelajaran matematika ya? Kira-kira bagaimana ya? Yuk simak pembahasan berikut ini. Kegiatan adik-adik pada saat berjalan, berlari, maju, ataupun mundur itu merupakan ada kaitannya dengan penerapan operasi bilangan bulat. Langsung saja ya, kita mulai pada operasi penjumlahan dan juga operasi pengurangan. Kakak mulai dengan sebuah contoh soal ya, yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yuk kita sama-sama kerjakan contoh soal berikut ini. Seorang anak bernama Ani mula-mula berjalan sejauh 3 langkah. Dan berikutnya, ia melanjutkan dengan mundur sebanyak 4 langkah. Jika hal tersebut digambarkan dalam garis bilangan, maka posisi Ani sekarang berada di titik. Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab tidak? Wah, selamat buat adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, buat yang belum, mari kita bahas bersama-sama. Berikut ini adalah gambar garis bilangan. Buat adik-adik yang bingung tentang gimana bentuk dan rupa dari garis bilangan, nah, lihat gambar berikut ini. Karena dengan gambar ini adik-adik akan paham. Wah, ternyata garis bilangan seperti ini ya. Nah, merujuk pada soal, mula-mula Ani berada pada titik 0. Kemudian melangkahkan kakinya sebanyak 3 langkah ke depan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Dan ternyata Ani kemudian mundur sebanyak 4 langkah. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, saat ini Ani berada di titik -1 atau -1. Nah, jadi hasil atau jawaban dari soal cerita tersebut adalah di mana Ani saat ini berada di titik -1. Untuk mengerjakan soal selanjutnya, sebelumnya diingat baik-baik ya konsep yang akan kakak jelaskan. Di mana operasi penjumlahan tadi Ani menghadap ke arah yang tetap atau ke depan. Kemudian pada operasi pengurangan Ani bergerak mundur atau berbalik arah. Dan kemudian tanda positif yang menandakan Ani bergerak maju dan tanda negatif yang menandakan Ani bergerak mundur atau berbalik arah. Coba adik-adik kerjakan soal berikut ini, yaitu 4 tambah negatif 6. Kira-kira hasilnya berapa ya? Ada yang tahu? Setelah kakak jelaskan tadi dari soal cerita, kita lanjutkan dengan penjumlahan menggunakan lambang bilangan. Nah, perlu adik-adik ingat kembali bahwasanya konsep garis bilangan
yang mana pada bagian tengah atau titik tengah itu adalah bilangan 0 atau titik 0. Kemudian di sebelah kanan atau di depan atau bergerak ke arah maju itu adalah bilangan bulat positif. Kemudian bergerak mundur atau ke belakang atau di kiri itu merupakan bilangan bulat negatif. Nah, sekarang ini kita sama-sama selesaikan dengan langkah-langkah yang akan kakak paparkan. Yang pertama, langkah pertama. Tadi kakak sebutkan bahwa ada bilangan 4, positif 4. Jadi, si anak tersebut akan bergerak maju sebanyak 4 langkah. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, saat ini si anak tersebut berada di titik positif 4 ya. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu adanya tanda positif atau tanda tambah, yang artinya si anak tersebut akan tetap berjalan di arah yang sama atau tetap. Setelah hal tersebut dilanjutkan dengan langkah ketiga, di mana ada bilangan negatif 6. Kalau negatif diingat nih, gimana kira-kira? Jadi kalau negatif itu si anak tersebut nantinya akan berbalik arah atau mundur sebanyak 6 langkah. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi saat ini si anak tersebut berada di titik negatif 2. Jadi dapat adik-adik simpulkan ya bahwa jawaban dari 4 tambah negatif 6 adalah negatif 2. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah negatif 2 kurang negatif 5 sama dengan... Ayo, ada yang udah tahu nih jawaban dari pertanyaan tersebut? Ya, jawabannya adalah 3. Wow! Sebelum kakak lanjut kepada konsep berikutnya yaitu perkalian dan pembagian, adik-adik diingat ya mengenai konsep dari penjumlahan dan pengurangan. Yang mana pertama adalah jika A tambah negatif B itu sama artinya dengan A kurang B. Kemudian berikutnya adalah jika A kurang negatif B itu sama artinya dengan A tambah B. Selanjutnya, jika negatif A tambah negatif B itu sama artinya dengan negatif A kurang B. Dan terakhir, jika negatif A kurang negatif B itu sama artinya dengan negatif A tambah negatif B. Diingat ya mengenai konsep berikut. Operasi perkalian dan pembagian. Pada operasi perkalian dan pembagian ini kita mulai juga dari sebuah kasus atau sebuah contoh soal ya. Yuk adik-adik simak soal berikut ini. Di mana seorang anak bernama Doni mundur 2 langkah sebanyak 2 kali. Dalam garis bilangan, di titik berapakah Doni sekarang? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Nah, buat adik-adik yang belum tahu jawabannya, yuk simak penjelasan kakak berikut ini. Mula-mula, Doni berada di titik 0. Kemudian Doni melangkahkan kakinya menuju negatif 2. Dan berikutnya, kembali Doni melangkahkan kakinya menuju negatif 4. Jadi hasilnya adalah 2 kali negatif 2 itu sama dengan negatif 4. Selain itu, untuk memudahkan adik-adik mengerjakan soal perkalian, diingat juga ya konsep yaitu dari konsep perkalian. Pertama, positif kali positif sama dengan positif. Yang kedua, negatif kali negatif sama dengan positif. Yang ketiga, positif kali negatif sama dengan negatif. Dan yang terakhir, negatif kali positif sama dengan negatif.
Nah, sekarang coba adik-adik kerjakan soal berikut ini, yaitu 3 kali negatif 4. Kira-kira berapa ya hasilnya? Ada yang bisa menjawab? Ya, tepat sekali. Jawaban dari 3 kali negatif 4 sama dengan negatif 12. Selanjutnya, kita akan beralih kepada soal pembagian. Kita kembali mengacu pada kasus berikut ini. Seorang anak bernama Doni ingin melompat mundur mencapai titik 4, namun dalam perjalanannya ia tidak langsung menuju pada titik 4. Namun, ia melompat mundur secara perlahan sebanyak 2 setiap lompatannya. Berapakah jumlah lompatan Doni? Diingat ya bahwa mundur itu adalah bilangan negatif dan maju itu adalah bilangan positif. Yuk sekarang kita kerjakan bersama-sama. Pertama-tama, Doni berada di titik 0. Kemudian ia ingin mencapai titik 4 nih atau negatif 4. Di mana ia mundur pertama itu sebanyak 2 langkah menuju negatif 2, kemudian dia mundur 2 langkah lagi menuju negatif 4. Jadi jumlah lompatan Doni adalah sebanyak 2 buah. Dapat adik-adik simpulkan bahwa negatif 4 bagi negatif 2 adalah 2. Perlu adik-adik ingat ya konsep dari kakak ini, yang mana positif bagi positif sama dengan positif, negatif bagi negatif sama dengan positif, positif bagi negatif sama dengan negatif, dan terakhir negatif bagi positif sama dengan negatif. Sekarang coba adik-adik kerjakan soal negatif 6 bagi 2. Kira-kira berapa ya hasilnya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali bahwa negatif 6 bagi 2 jawabannya adalah negatif 3. Dari penjelasan kakak tadi dari awal hingga akhir ini, adik-adik dapat simak pembahasan kakak ya, di mana bilangan bulat terdiri dari bilangan caca dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif bisa juga disebut sebagai bilangan asli, merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai positif. Sementara itu, bilangan bulat negatif merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai negatif. Sebelum kita akhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik bisa kerjakan di rumah soal berikut ini. Dan bisa kita kerjakan sama-sama pada minggu depan. Sebagai akhir kata, kakak mohon maaf apabila selama pembelajaran tadi ada hal yang kurang berkenan ya. Sampai jumpa!